Pada formulir bukti pemungutan, bagian 1 diisi dengan nama kantor pelayanan pajak tempat pemungut terdaftar. Bagian 2 diisi dengan nomor bukti pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh pemungut. Kemudian pada bagian 3 diisi dengan identitas berupa NPWP, nama dan alamat wajib pajak yang dipungut PPh Pasal 22. Kemudian pada bagian tabel, kolom uraian diisi dengan pembelian oleh badan usaha tertentu, kolom harga diisi dengan harga penjualan atau pembelian bruto sebesar Rp22 juta, kolom tarif diisi 1,5%, dan kolom pajak yang dipungut diisi Rp330.000. Kolom nomor 4 pada tabel dikosongkan karena wajib pajak telah memiliki NPWP sehingga tidak dikenakan tarif lebih tinggi 100%. Kemudian, isi total jumlah PPh yang dipungut dengan angka dan huruf Latin menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada bagian 4, diisi tempat dan tanggal dibuatnya bukti pemungutan pajak. Pada bagian 5, diisi identitas lengkap berupa NPWP dan nama pemungut pajak. Dan yang terakhir, pada bagian 5 diisi tanda tangan dan nama direktur utama serta cap perusahaan pemungut pajak. Pada formulir surat setoran pajak, pertama-tama adalah mengisi NPWP, nama, dan alamat wajib pajak. Kemudian bagian nilai objek pajak dan alamat objek pajak dikosongkan karena hanya diisi apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah atau bangunan. Selanjutnya adalah mengisi kode akun pajak, kode jenis setoran, dan uraian pembayaran sesuai dengan peraturan terbaru, yaitu pada lampiran Peraturan Dirjen Pajak Nomor 9 Tahun 2020. Kemudian masa pajak diberi tanda silang pada bulan September dan tahun pajak 2020. Kemudian, mengisi jumlah PPh yang disetor dengan angka dalam rupiah penuh dan huruf Latin menggunakan bahasa Indonesia, serta mengisi tempat dan tanggal penyetoran, tanda tangan, NPWP, dan nama jelas WP atau penyetor atau direktur utama, serta stempel usaha jika ada. Pada formulir daftar bukti pemungutan, bagian masa pajak diisi bulan September tahun 2020. Kemudian bagian tabel diisi NPWP dan nama lengkap wajib pajak yang dipungut, kemudian nomor bukti pemungutan, tanggal dilakukannya pemungutan, jumlah bruto transaksi untuk setiap bukti pemungutan, dan PPh Pasal 22 yang dipungut. Selanjutnya adalah mengisi total jumlah bruto transaksi dan pajak yang dipungut, kemudian memberi tanda X pada kotak pemungut pajak atau pimpinan, dan mengisi nama, NPWP, tanda tangan pemungut pajak atau pimpinan, serta cap perusahaan. Kemudian pada bagian tanggal diisi tanggal 7 Oktober tahun 2020.